Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agi Kurnia Santi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 2 tahun di Cilacap tewas mengenaskan. Mereka tertimpa tembok rumah yang roboh. Tak ada hujan, longsor tiba-tiba menutup lahan milik 6 petani di Kabupaten Magelang. Sebelum akhiri tugas sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bernostalgia ke sekolahnya di Solo. Sebuah gudang tempat penyimpanan barang dekorasi pesta di Kecamatan Teras, Boyolali terbakar. Tidak hanya barang-barang dekorasi, api juga membakar surat-surat penting. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Pak Demanto kobongan, Pak Demanto. Seperti inilah suasana saat api membakar gudang penyimpanan barang dekorasi pesta dan rongsok milik Manto di Desa Randusari, Kecamatan Teras Boyolali pada Jumat sore. Rumah Manto yang bergaya Jawa limasan sudah tak terbentuk, hangus di lahap api. Pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam hingga api dapat dipadamkan. Menurut kesaksian warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran, api pertama kali muncul dari depan rumah, namun warga tidak mengetahui penyebab kebakaran. 30-an ya, baru lihat ada api. Dari mana? Dari depan rumah, rumah kejadian. Terus diduga dari mana itu apinya? Diduga dari bagor. Berarti kebakaran bagor. Ya, Tak hanya barang-barang dekorasi untuk pesta, api juga membakar surat-surat penting termasuk sertifikat rumah. Pemilik rumah merugi hingga 1 miliar rupiah karena banyaknya material kayu jati yang terbakar. Ya semua barang kering semua. Ini tempat apa sih, Pak? Gudang dekorasi sama gudang ini rosok. Jadi di dalam banyak dekorasi gitu, Pak? Iya dekorasi kursi. Untuk harta yang lain, Pak? Uang atau apa? Banyak uang nggak ada, mungkin ya hanya surat-surat tak ada penting ada di sini. Surat penting gitu ya? Tanah mungkin sertifikat ada? Ya, ada. Saat ini polisi menyelidiki kasus kebakaran untuk mengetahui penyebabnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebuah truk kontainer bermuatan plastik ludes terbakar di jalur tol Batang Semarang Jumat lalu. Petugas pemadam kewalahan memadamkan api karena sulitnya sumber air. Asap pekat menutup jalan tol Batang Semarang tepatnya di kilometer 358A Desa Kedung Segok, Kecamatan Lukis, Batang, Jumat lalu. Api berasal dari truk kontainer bermuatan plastik. Lalu lintas di tol juga ditutup dari kedua arah selama proses pemadaman. Akibatnya, kemacetan terjadi hingga belasan kilometer. Pemadaman api juga memakan waktu lama karena petugas terkendala suplai air yang sulit didapat di lokasi kejadian. ya posisi mobil sampai sini nyala gede banget. Kita semprot, udah bisa padam. Terus kekurangan air. Pakai alkon, ngambil air pakai alkon mati. Api nyala lagi gede. Terus berulang kali sampai 3 kali. Berarti sempat kesulitan air ya? Sempat kesulitan air, soalnya jauh. Jauh. Setelah 2 jam berlalu, api akhirnya padam. Namun seluruh badan truk habis terbakar termasuk muatan yang dibawa. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi truk berhenti karena ban depannya pecah. Namun saat proses penggantian ban, tiba-tiba ada percikan api. Api lalu merembet ke kabin pengemudi dan meluas ke badan truk. Kemudian pada saat proses penggantian ban mencium adanya bau api, kemudian melihat dari kaca ke kabin ternyata sudah terdapat api yang selanjutnya membakar kendaraan. Meski tidak ada korban luka, pengemudi truk mengalami syok. Setelah api padam, barulah kendaraan kembali diperbolehkan melintas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 2 tahun tewas tertimpa tembok rumah yang roboh di Cilacap.
Diduga tembok rumah kosong tersebut roboh karena termakan usia. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad Ibu Septinah Herawati dan anaknya Maryam Kanzahia yang masih balita dimakamkan pada Sabtu siang. Keluarga serta tetangga korban turut mengantarkan kedua jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Cilacap. Tangis haru menyelimuti suasana pemakaman. Kepergian Septinah dan Maryam menyisakan duka mendalam sebab Maryam meninggal dunia 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Bapak itu yang kecil rencana ulang tahun ke hari ini, Pak? Ya rencana baru sekarang tanggal 12. Udah disiapin, udah tanggalnya udah disiapin gitu. Tahu-taunya jam 4 udah nggak ada. Di sisi lain, polisi telah melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, dinding dapur rumah yang roboh diketahui sudah rapuh. Meski begitu, kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP, kita mendapati sebuah bangunan rumah, itu bagian dapur, tinggi kurang lebih 4 meter dan lebar 3 meter yang kemudian diketahui roboh. Terkait penyebab robohnya masih dalam penyelidikan. Sebelumnya pada Jumat sore, Septinah menemani anaknya bermain di halaman sebuah rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Saat mereka sedang asyik bermain, tembok dapur rumah dengan tinggi 3 meter dan panjang 6 meter tiba-tiba roboh dan menimpa kedua korban. Kedua korban sempat dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Majenang. Karena luka yang cukup parah, keduanya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu malam. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Warga Temanggung yang dilaporkan tercebur Sungai Progo akhirnya ditemukan. Awalnya korban dilaporkan hilang saat berkumpul dengan warga RT setempat. Warga curiga korban tercebur sungai dan tak bisa berenang. Setelah dilaporkan hilang pada Rabu malam, pencarian korban tenggelam di Sungai Progo akhirnya membuahkan hasil. Tan Poguon ditemukan Kamis siang oleh petugas gabungan. Pria 68 tahun itu berada di kedalaman 5 meter dengan jarak 10 meter dari lokasi awal korban hilang. Posisi korban itu berada di kurang lebih radius kurang dari 10 meter dari lokasi kejadian. Dan alhamdulillah sudah terevakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kedalaman berapa tadi posisi korban? Untuk kedalaman di kisaran 4-5 meter nih. Jadi kedalaman sekitar 4 sampai 5 meter. Itu butuh berapa waktu lama untuk evakuasi sendiri? Untuk tadi proses evakuasinya kita sekitar 30 menitan ya. Awalnya petugas menerima laporan warga Dusun Lingkenalan ini terjebur sungai pada Rabu malam. Pencarian sempat dilakukan, namun akhirnya diberhentikan karena kurangnya penerangan. Setelah ditemukan, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Dari hasil pemeriksaan dipastikan tidak ada luka di tubuh korban. Secara visual biasa, ya normal, nggak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi nggak ada luka bekas tajam atau sebagainya? Tidak, dan kebetulan saya juga meng-cross-check di kamar mayat dari hasil secara visual biasa tidak ada. Sebelum menyatakan tercebur sungai, korban sempat berkumpul dengan warga di RT-nya. Namun korban pergi dan tak kembali. Di sanalah warga curiga korban tercebur sungai. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Dua orang tewas tersengat listrik di hari yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Warga Banyumas tersengat listrik saat memperbaiki gapura perumahan, sementara warga Grobogan tewas saat memangkas dahan pohon di samping kiosnya. Inilah evakuasi korban tersengat listrik di gapura perumahan warga Kelurahan Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas. Petugas gabungan berhati-hati mengevakuasi jenazah korban dari atas gapura. Pria 59 tahun itu ditemukan tewas oleh salah satu security perumahan. Saat itu, Warsono hendak memperbaiki atap gapura yang bocor.
Namun hingga siang hari korban tak kunjung turun. Saat disamperi ke atap gapura, korban sudah tewas. Satu dilihat ternyata orang udah tengkurap. Itu udah nggak gerak ya? Udah nggak gerak. Udah darah di bawah. Berdarah? Berdarah di bawah. Itu orangnya lagi mau ngapain, Pak? Benerin bocoran. Oh, bocor itu yang gapura. Iya. Tapi jatuhnya saya nggak tahu. Polisi menduga korban tersengat listrik yang jaraknya dekat dengan atap gapura. Saat terkena aliran listrik, korban kemungkinan terjatuh hingga terluka di leher dan tangan. Cedera kepala. Tentunya diawali karena ada tanda semacam listrik atau luka bakar lah di leher. Nah, itu kemungkinan analisisnya dari dokter karena kena listrik kemudian jatuh. Usai diperiksa, tim Inafis Polresta Banyumas, jasad korban kemudian diserahkan ke keluarga. Kasus tewas tersengat listrik juga menimpa warga Grobogan. Korban Sumaidi, warga Dubuk, ditemukan tewas tersangkut di pohon samping kiosnya. Saat itu korban hendak menebang dahan pohon petai Cina. Namun diduga ujung dahan pohon itu menyentuh kabel listrik hingga korban pun tersengat. Keberadaannya pun baru diketahui saat keluarga mencari korban. Petugas gabungan akhirnya mengangkat jasad pria 59 tahun itu dari pohon dengan tali. Jualan yang ibunya itu kan jualan istrinya. Mungkin itu mau buat gotok melanding kan nggak tahu, cuma mau ngambil gotoknya itu, melandingnya itu. Mungkin gitu. Nah, cuma pohonnya ini yang sudah kepotong kena kabel listrik ya, itu kan dekat banget sama kabel listriknya toh. Dan lah kemungkinan pas dipotong itu pas dia tumbang lah kena kabel itu nyangkut. Terus meninggal nih, Pak. Meninggal. Keluarga mengikhlaskan kematian korban karena dinilai murni tewas tersengat listrik. Arif Nur Mardianto melaporkan dari Grobogan dan Banyumas. Tak ada hujan ataupun angin, lahan pesawahan di Kabupaten Magelang tiba-tiba longsor. Warga menduga longsor dipicu aliran sungai yang berada di bawah lahan itu bocor dan menggerus tanah. Lahan persawahan dan perkebunan milik 6 petani di Dusun Ngalipan, Desa Ngargosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ini alami longsor. Bencana itu terjadi pada Kamis malam. Akibatnya beberapa tanaman palawija lenyap tergerus longsor. Pemilik lahan mengatakan saat longsor terjadi tak ada hujan. Akibatnya ia gagal panen karena seluruh sawah dan kebunnya tertutup longsor. Padi, kelapa, pisang. Terus padinya itu saya itu mau dipanen atau gimana, Bu? Mau dipanen. Tapi udah itu keburu hanyut itu, kerendam, kena lumpur semua. Nah, saat itu kondisi di lingkungan sini hujan atau gimana, Bu? Enggak hujan. Terang. Oh, terang benderang ya? Iya. Kepala dusun setempat mengatakan bagian lahan persawahan aliran sungai irigasi diduga bocor. Kebocoran itu yang kemudian menyebabkan lahan pertanian jadi labil dan akhirnya longsor. Itu yang tertimbun tanah itu ada 6 pemilik tanah dari saluran irigasi masuk ke lahan sawah. Jadi penyebabnya saluran irigasi masuk ke lahan sawah itu. Longsornya lahan selebar 10 meter dan panjang 50 meter ini mengakibatkan tanaman padi, pisang, dan pohon kelapa warga tertutup material tanah. Untuk menghindari kondisi yang semakin parah, jalan dekat lahan longsor dipasang garis pembatas. Meski tak ada korban jiwa, total kerugian 6 petani sebagai pemilik lahan mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.